Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita menerapkan 5 unsur di dalam diagnosa pada jaringan-jaringan tubuh, ya, bagian-bagian tubuh. Bagaimana kita menerapkan teori 5 unsur pada diagnosa melalui jaringan-jaringan tubuh? Kita ambil contoh yang pertama, yaitu pada unsur kayu, liver dan kantung empedu. Nah, yaitu ketika urat daging, ya, urat pada daging atau bahasa medisnya itu di otot, urat-urat otot, dia itu ketat atau kaku. Nah, ini bisa menandakan ada masalah di liver dan di kayu. Jadi ketika kita meraba, ya, menggunakan palpasi, kita misal massage atau pijat, itu ternyata terasa ketat sekali atau kaku sekali, itu bisa menandakan ada yang bermasalah di dalam liver maupun di kantung empedu. Nah, seperti itu. Apakah kemudian ternyata liver itu Qi-nya tersumbat atau macet, kemudian tidak sampai kepada urat-urat daging, ya, sehingga jadi ketat, jadi kaku nutrisinya, ya, darahnya tidak sampai ke urat-urat daging sehingga ketat dan kaku karena kurang nutrisi, seperti itu. Kemudian pada unsur api, yaitu jantung dan usus kecil, ya, ketika ada masalah di pembuluh darah. Nah, ketika ada masalah di pembuluh darah, ada penyumbatan di pembuluh darah, ya, ada penyempitan di pembuluh-pembuluh darah. Itu bisa menandakan bahwa jantungnya dia sedang ada masalah, apakah dia kekurangan energi atau ada gangguan yang lainnya di dalam jantung. Nah, kemudian pada unsur tanah, yaitu organ limpa dan juga organ lambung, contohnya adalah ketika ada kelemahan atau atrofi pada otot. Jadi di ototnya lemah, bagaimana orang yang bermasalah di limpa dan lambung, diabetes maupun GERD, maka itu bisa kemudian otot-ototnya lemah, jadi ngangkat berat sudah tidak kuat. Kemudian ada atrofi otot, pengecilan otot, tidak bisa bertumbuh berkembang, sehingga ototnya itu malah justru mengecil atau menyempit. Nah, ini bisa karena limpa dan lambung yang bermasalah, ya, energinya kurang, lemah, nutrisi dari saripati makanan, Qi makanan, itu tidak bisa sampai kepada otot-otot di tubuh. Bahkan karena atrofi ini jadi orangnya kelihatan mengurus, orang yang diabetes, orang yang GERD, ya, asam lambungnya sering naik. Nah, itu ototnya bisa bermasalah. Kemudian pada unsur logam, yaitu pada organ paru-paru dan pasangannya adalah usus besar, ini terkait dengan kulit. Nah, terkait dengan kulit, misal kalau pada paru-paru, orang yang paru-parunya lemah, itu pori-pori kulitnya bisa melebar, tidak terkendali, karena salah satu tugas paru-paru itu bisa mengendalikan pori-pori kulit itu membuka dan menutup secara normal. Nah, ini karena Qi atau energi paru-paru dia lemah, dia gagal untuk mengendalikan
buka tutupnya pori-pori kulit sehingga akan timbul yang namanya keringat spontan. Nah, misal adalah baru bergerak sedikit sudah berkeringat. Bahkan yang berkeringat itu adalah telapak tangan maupun telapak kaki. Itu bisa menandakan bahwa paru-parunya sedang bermasalah, lemah. Kemudian kulit yang lain, contoh yang lain pada kulit yaitu gatal-gatal, alergi dingin yang kemudian bisa termanifestasi atau menyebabkan kulitnya jadi gatal-gatal. Itu karena kelemahan dari qi atau energi pada paru-paru. Bisa juga pada pasangan paru-paru yaitu usus besar. Nah, terkait dengan pencernaan, ketika pencernaannya tidak bagus sehingga nanti sistem metabolisme tidak bagus sehingga nanti makanan, sisa-sisa makanan itu ikut terserap oleh tubuh karena tidak bisa dibuang secara sempurna oleh usus besar sehingga bisa sampai ke kulit juga dan bisa menimbulkan kulitnya jadi kotor. Karena darahnya kotor, kulitnya jadi kotor sehingga bisa menimbulkan banyak gatal-gatal yang susah sembuh di kulit. Kemudian yang terakhir adalah unsur air yaitu ginjal dan pasangannya adalah kandung kemih yang kemudian berhubungan dengan tulang. Misal adalah osteoporosis, pengeroposan tulang. Kemudian tulangnya rapuh ya, jadi rapuh. Kemudian gangguan pada bentuk tulang, terutama tulang belakang yang melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, melenceng ke membuka ke depan atau ke belakang, itu bisa menandakan bahwa ada masalah di organ ginjal. Dan terkait dengan esensi dari ginjal, itu bisa juga bawaan atau bisa juga tidak bawaan, jadi bukan dari orang tua tetapi kita buat sendiri. Nah, seperti itu. Masalah di tulang berkaitan dengan organ ginjal. Nah, ini adalah hubungan antara jaringan-jaringan di tubuh dengan teori 5 unsur, dengan organ-organ yang kemudian bisa kita terapkan di dalam praktek secara klinis. Ini cukup cocok dan efektif ya, tepat sasaran biasanya, dan juga bisa diterapkan secara mudah. Kita cukup mengamati, kemudian bisa sambil memegang dan menanyakan pada klien ya, kulitnya yang bermasalah, alergi, kemudian gatal-gatal atau kulitnya kemudian timbul bercak-bercak, ya itu bisa menandakan paru-paru yang lemah. Kemudian nanti tulangnya bentuknya tidak normal, kemudian juga mungkin ada pengeroposan, itu terkait dengan ginjal. Nanti kalau ada masalah di pembuluh darah ya, di selang-selang darah, itu bisa mungkin jantungnya bermasalah. Kemudian nanti terkait dengan otot ya, orang kok tambah kurus, kemudian lemah untuk angkat-angkat, untuk menggunakan ototnya kurang bagus, itu bisa limbah dan lambungnya yang bermasalah ya. Kemudian pada urat-urat di daging ya, urat-urat dia ketat, kaku ya, ketika kita palpasi, ketika kita massage atau dipijat, itu bisa menandakan organ liver dan juga pasangannya kantung empedu yang sedang bermasalah. Ya, jadi simple seperti itu, dan ini bisa kita terapkan secara mudah. Oke, dan kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.